Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, kali ini saya ingin berbagi atau sharing sedikit ya, sesuai dengan yang saya tahu dan yang saya cari tahu ya, mengenai ukuran-ukuran standar dari spooyer karburator UC 1400 dalam hal ini Pantren, MR dan Baby Boomer ya, sama. Ini saya udah ada contoh-contohnya nih. Ini adalah spooyer yang masih ukuran standar dari karburator berikut ini. Saya akan coba memberitahukan atau sharing ke kalian ya, ukurannya apa aja, dan sedikit menjelaskan spooyer tersebut yang pengetahuan saya dan juga yang saya cari tahu seperti itu. Kalau memang ada salah-salah kata ataupun salah informasi, tolong dikoreksi ya di kolom komentar di bawah. Intinya saya hanya ingin sharing apa yang saya tahu. Mudah-mudahan apa yang saya kasih tahu ini benar adanya. Oke, sebelum kita lanjut sharingnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya ya. Kalian tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah, tekan, dan jangan lupa tombol loncengnya pun tekan, dan jangan lupa berikan like untuk video ini. Karena saya cari taunya juga lumayan sulit ya, nyari-nyari taunya, mengingat mobil kita adalah mobil tua, informasi yang ada tuh sangat sulit. Dan juga saya terima kasih kepada Om Jeffrey Al-Berkahi atas sedikit ilmu yang telah dia berikan kepada saya, yang telah dia sampaikan kepada saya. Saya juga banyak bertanya kepada beliau ya. Jadi beliau adalah ahlinya karburator, intinya seperti itu ya. Oke, langsung aja. Di sini saya udah ada, udah sedikit saya rangkum di kertas yang saya tulis ya. Mudah-mudahan benar. Ukuran-ukuran yang pertama kita punya itu adalah spooyer main jet. Main jet di sini terbagi menjadi dua ya. Ada yang primary, ada yang secondary, atau ada yang utama, ada yang kedua. Nah, spooyernya adalah yang ini spooyernya. Nah, spooyernya adalah yang ini. Ya, spooyer ada dua ini. Letak spooyer ini ada pada bodi utama ya. Jadi sini letaknya tertutup oleh baut tab 12 sini. Nah, apa aja ukurannya? Ukurannya adalah yang pertama adalah primary. Primary ukurannya adalah 108. Nah, sebentar. Nah, yang ini 108 ukurannya. 108 ini berfungsi sebagai spooyer utama atau spooyer yang mengatur jalurnya keluar bensin pada karburator. Jadi yang mengatur boros atau enggaknya suatu bensin adalah spooyer ini, dua spooyer ini, karena spooyer ini ada spooyer jalur keluar dari bensin ya, sebelum melalui proses pengabutan. Intinya seperti itu. Nah, letak spooyer ini ada pada lubang dua ini ya. Ini adalah lubang untuk spooyer main jet ya, tertutup oleh baut tab 12 ya. Ini baut tab 12 nya tutup oleh baut tab 12 ya. Apa aja ukurannya? Ukurannya adalah ada ukuran 108 dan 155. 108 dan 155. 108 adalah spooyer utamanya atau spooyer main jet utamanya ya. Spooyer main jet utamanya, dan spooyer yang ini adalah spooyer secondary-nya ya. Jadi pada saat idle atau RPM bawah sampai menengah, spooyer yang 108 ini yang akan mengeluarkan bensin ya. Letaknya ada pada di sini nih ya. Jadi letak spooyer 108, nah 108 yang ini adalah di sini ya, segaris dengan ini ya, segaris sama ini. Sedangkan spooyer yang 155 dia letaknya di sini ya, letaknya di sini dia. Oke. Jadi kalau biasanya ya, kalau yang ingin mengiritkan kendaraannya, spooyer yang 108 ini ukurannya dibikin lebih kecil ya. Bisa ukuran jadi 105, ukuran 103, ukuran 100 ataupun 95. Dibikin seperti itu sesuai dengan tergantung dari kebutuhan si karburator dan kebutuhan si yang punya mobil ya.
intinya seperti itu. Oke, ini yang spuyer main jet. Oke, kita ada punya lagi spuyer yang namanya power jet. Nah, ini power jet ya. Ini ada spuyer power jet ya. Spuyer power jet. Dia punya ukuran 40 ya. Kurang fokus ya kameranya. Maaf, soalnya kita pakai HP kameranya. Pencahayaannya kurang di sini. 40. Dia letaknya ada pada di dalam sini nih. Di sini dia letaknya di sini nih. Ya, letak dari power jet di sini. Nah, power jet ini dia terbagi jadi berapa bagian ya? Dia mempunyai ring ya, yang punya ring tembaga ya. Dia ada ring tembaganya, dan di sini kita lihat, nah di sini tuh dia ada lubang ya. Kita fokuskan dulu. Nah, dia ada lubang nih ya, kelihatannya ada lubang. Di sini ada lubang nih ya. Jadi spuyer power jet ini memegang peranan juga dalam hal keiritan bensin ya. Kenapa? Ini yang mengatur jalurnya bensin dari venturi utama ke venturi yang kedua ya, berdasarkan tingkat kevakuman dari mesin ya, sesuai dengan RPM yang ada. Jadi pada saat RPM rendah atau menengah, nah sini kita lihat nih, nah ini tuh dia seperti ini nih. Nah ya, ini kan ada pentilan nih ya, ada pentilan, dia tertekan seperti ini nih. Pada saat tertekan ini, bensin mengalir ke lubang venturi utama ya, venturi yang ini ya, venturi utama nih, masuk ke sini dia bensinnya. Pada saat RPM menengah ke atas, tonjokan ini dia akan ketarik berdasarkan kevakuman mesin. Nah, ketarik begini, otomatis ventilannya akan terbuka ke atas ya, dan jalur bensin akan berpindah ke venturi yang besar. Nah, kalau ini rusak ataupun ini nih, saklar ini rusak nih, saya sebutnya saklar aja ya, saya nggak tahu namanya apa, ini rusak, otomatis karbu akan tidak normal. Bisa terjadi gejala berbet pada RPM menengah ke atas, ataupun bensin menjadi lebih boros jatuhnya, karena yang seharusnya ini tuh sudah tidak mengeluarkan bensin pada venturi ini ya. Beda cerita yang ini ya, beda cerita yang ini ada apa, buat injektor ya, buat pompa akselerasi ya, beda cerita ini tuh mengeluarkan bensin, ini juga mengeluarkan bensin, yang mana jadinya mobil kalian akan lebih boros. Koreksi jika saya salah ya, saya cuma hanya berdasarkan skematik aja. Itu yang menurut pendapat saya, karena yang beberapa yang saya tanya, emang power jet itu fungsinya seperti itu ya, sebagai ibarat katanya semacam seperti solenoid ya, yang mengatur jalan buka tutup. Fungsinya seperti ini power jet. Oh ya, dia ukurannya adalah 40. Biasanya mobil atau mobil kita yang atau dalam hal ini UC 1400 ya, yang udah gantian, power jetnya itu menggunakan ukuran 45 ataupun 43 ya jatuhnya. Itu yang bikin kadang boros di mobil kita. Ukuran standar adalah 40. Oke. Ini untuk yang power jet. Ada lagi spuyer namanya spuyer slow jet. Dia adanya, nah ini nih spuyernya nih, dia berbentuk seperti kapsul panjang ya. Nah seperti ini. Letaknya ada di kedua sini nih. Di sini ya. Di sini dan sini tertutupi oleh dua baut kuningan ini, baut tembaga ini ya. Di sini dia, di bawah sini. Nah
Dia letaknya di sini ya. Nah, spoiler ini nih, dia terdapat dua jenis ya. Ada yang primary dan secondary. Yang primary, yang setelah saya cari tahu ukuran standarnya itu adalah 48. Ukurannya lebih kecil, sedangkan yang secondary ukurannya 130. Nah, kalian bisa lihat di lubang ini juga. Lihat nih. Nah, beda jauh kan lubangnya. Ya, yang ini kecil, yang ini lebih besar, 130 dan 48. Mana aja di tempatnya di mana aja ya. Jadi tempat seperti ini ya. Yang ukuran 130 letaknya berada di sini. Ya. Sebelah kanan. Yang ukuran 48 yang lebih kecil letaknya di sini atau bersebelahan dengan jalur atau tempat buat pompa akselerasi atau akselerator. Ya, pompa ini ya. Nih. Poolnya nih, pompa ini. Nah, lihat yang 48 yang lebih kecil lubangnya dia di sini dan yang lebih besar di sini. Nah, di sini saya masih ada rancu ya. Kenapa? Ada yang dia ada yang bodinya berlobang-lobang seperti ini, ya. Ada pula yang polos seperti ini. Saya belum tahu mana yang originalnya tuh, apakah yang berlobang seperti ini ataupun yang polos seperti ini yang original bawaan dari karbu tersebut ya. Yang bagi kalian tahu, coba tolong komentar di bawah aja biar teman-teman kita yang lain juga akan tahu ya. Jatuh satu. Kenapa? Karena beberapa karbu juga yang saya buka itu ada yang polos ininya. Oke, nah spoiler ini nih, terutama yang utamanya ya, yang nomor 48 yang letaknya ada di sini, itu memegang peranan penting dalam hal idle atau langsam ya. Kalau langsam kalian tuh susah langsam, bawaannya tuh maunya RPM tinggi mulu, ataupun dia gejala seperti nembak ya, nembak di karburator, jetum gitu ya, kayak keluar semacam ya ledakan gitu ya, detonasi ya, kalau sebutnya detonasi itu. Nah, spoiler ini yang berperan nih. Biasanya spoiler ini mampet karena dia ukurannya kecil lubangnya, mampet akan kotoran, jadi jalurnya tuh terhambat ya, jalur bensinnya tuh terhambat ya, makanya dia tuh jadinya kekurangan bensin. Tentunya seperti itu ya. Koreksi jika saya salah. Di sini letaknya. Jadi kalau karbu kalian atau mobil kalian mengalami hal yang demikian, coba kalian bersihkan dulu spoiler ini ya. Dan dia tuh menggunakan obengnya tuh ukurannya agak kecil ya ujungnya ya. Nah, supaya tuh maksudnya supaya bisa masuk ke dalam sini nih. Ya, jangan dipaksakan jika kalian tidak punya ini karena bisa merusak ini nih jatuhnya. Seperti itu. Oke. Kalau udah pasang begini, atasnya ditutup dengan dua baut ini, seperti ini posisinya. Oke, setelah itu ada lagi kita punya spoiler main air blade ya, atau spoiler angin ya, spoiler sirkulasi angin. Yang spoilernya ini dia, mana satu lagi, ini nih ya. Ini yang kecil ini pasangannya adalah yang ini nih, tap ini ya, pasangannya ini jadi begini dia. Nah, ukurannya berapa aja? Nah, yang utamanya adalah yang ini nih. Utamanya dia berukuran 80. Dia ukurannya adalah 80 ya. Dia ukurannya 80. Sedangkan yang secondary-nya dia berukuran 130. Nah, spoiler ini memegang peranan ya dalam hal pengabutan. Jadi tempat bertemunya bahan bakar dengan udara ada pada spoiler ini yang menyebabkan udara tercampur dengan bahan bakar ya. Habis itu baru terisap ke dalam mesin melalui bukaan skep yang mengikuti aliran udara yang masuk. Seperti itu ya. Jadi spoiler ini yang berperan dalam hal pengabutan.
Jadi apabila kalian mencoba mengiritkan spuyer main jet, lebih bagusnya lagi kalian kecilkan juga spuyer ini yang nomor 80. Itu menurut pendapat saya. Saya sendiri sih belum pernah mencobanya ya, untuk mencobanya karena mobil saya juga sudah termasuk main irit, jatuhnya seperti itu ya. Spuyer ini letaknya di mana bang? Nah, letaknya di sini ya. Nah, dia bisa copot yang ini nih ya, jadi sini nih letaknya nih. Nah, utamanya nih macamnya nah seperti ini. Nah, yang ini dia di sini ya, dan yang ini kita masukkan dulu ini, dan ini di atasnya ya. Jadi yang kecil ini untuk yang Venturi utama, ini yang utama nih, yang buka tutup skep. Dan ini yang untuk yang secondary yang kedua, untuk RPM menengah ke atas ya. Jadi ini spuyernya nggak mungkin akan terbalik kan, ukuran ini tuh jeratnya tuh beda, nggak mungkin akan terbalik ya. Oke, itu. Nah, ada lagi juga. Nah, di sini nih ada 2 spuyer lagi. Nah, ini spuyer jarang sekali dibuka. Kenapa? Karena ini tuh udah settingan, udah kuncian dari pabrik dan sangat keras bukanya. Berpotensi kalau kita paksa buka merusak permukaannya ya. Ini pun kenapa jangan dibuka, karena ukurannya ini besar, dia sekitar 1 mili lubangnya, dan ini berfungsi sebagai sebutannya ya, balancing udara lah. Nah, dia di sini spuyer ini tuh nyambung ke lubang yang ini, spuyer yang ini nyambung ke lubang ini, dan dia akan menutupi kedua lubang ini nih ya, untuk jalur udaranya ini nih, 2 spuyer ini, karena dia saling berhubungan langsung, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini cara membersihkan cukup kita semprot dengan kompresor ataupun menggunakan sabuk yang udah cukup bersih ya, jatuhnya seperti itu. Nah, oh ya, untuk ukurannya sendiri adalah dia menggunakan ukuran 110 standarnya dan 190 dia menggunakan ukurannya 110 dan 190. Oke. Nah, ini sedikit tambahan aja ya. Ada lagi juga nah, ini injektor nih. Ini pompa injektornya. Dia bermain seperti ini, dan dia terdapat sebuah pelor ya. Pelor untuk di bagian bawah sini nih, bagian bawah sini. Nah, ditutupi oleh pelor ya. Ini fungsinya nih sebagai tambahannya, buat tambahan bensin ya. Dan dia akan mengucur di sini nih. Nah, kalian pernah sih ngerasain seperti misalnya kalian injak gas mendadak, tekan mendadak gas, tapi seperti ada delay di karburator itu untuk teriak gitu, untuk teriak, ada delay gitu ya, seperti tidak mau teriak gitu kayak karburator. Nah, ini yang memeran fungsi. Kalau sampai seperti itu biasanya ini tuh mampet, pompa ini mampet, dia nggak bisa memompa bensin lebih ke sini biasanya, karena ini nih, ininya udah soak nih, karet-karet ininya. Nah, kalau udah seperti itu kalian tinggal ganti ini menggunakan repar kit aja, kita ganti ya. Kalian bisa sih melihat kita pas pompa gitu, bisa kelihatan di sini nih. Nah, kalian juga pasti sering begini loh, pagi-pagi susah dihidupin mobilnya, kalian kocok dulu gasnya 3 kali sampai 5 kali ya. Nah, kocok itu fungsinya tuh sebagai ini nih. Nah, biar ini tuh memompa, dan ini memompakan bensin ke sini, keluar bensin. Fungsinya fungsinya tuh seperti kita memasukkan bensin ke mulut karburator, seperti itulah intinya. Oke. Demikian sekilas uraian saya mengenai
ukuran-ukuran standar dari karburator UC 1400 ya. Semua udah saya rangkum di sini nih. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini benar adanya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan tolong koreksi apabila ada kesalahan ya. Saya hanya bertujuan men-sharing kepada teman-teman biar teman-teman pun tahu, karena nggak sedikit dari kita yang tidak tahu juga ukuran standar dari jeroan karburator milik kita, atau dalam ini UC 1400 ya. Oke, next video berikutnya akan saya coba jelaskan prinsip gimana jalur bensin jadi bertemu dengan udara hingga menjadi kabut dan dapat terbakar di dalam mesin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar adanya, informasi yang saya sampaikan ini benar. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya juga masih belajar. Intinya saya hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya, agar saya lebih bersemangat lagi mencari informasi dan memberikan informasi kepada kalian semua, agar kita semua lebih paham dengan kondisi kendaraan kita masing-masing, agar kita jangan terlalu bertumpu kepada bengkel ya. Seenggaknya kita tahu kendaraan kita gitu loh, supaya kita nggak begitu gampang dibodoh-bodohi oleh mekanik. Biasanya kan seperti itu tuh, yang mekanik yang tidak kita kenal, biasanya kita tidak tahu, kita terlalu awam dengan kendaraan kita serahkan semua kepada dia. Beda cerita jika dengan mekanik yang rekomendasi dari grup ataupun yang emang udah kita kenal sebelumnya. Oke, terima kasih udah menonton channel saya. Mohon maaf jika channelnya terlalu panjang, karena saya coba menjelaskan secara apa yang saya tahu secara detail biar kalian juga mengerti. Mohon maaf jika perkataan saya masih kurang jelas, saya masih belajar. Maka dari itu tolong dukungan kalian dengan subscribe dan like channel saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye.